Gue dari Adi dulu ya. Di, kau liburan terindahmu selama ini menurutmu kemana? Dalam negeri ya, yang luar negeri nggak usah disebut. Ya. Karena belum pernah juga. Nah, ini Pulau Samosirdo, Haroroatku Samosirdo, Ido asalhu saitongi ngotoku saleleng ngoluku hupujiho. Ido asalhu saitongi ngotoku saleleng ngoluku hupujiho. Isido pusaki Harikku hau maki Gok disi asa nangiminang bawang Radat do binahan idologi kognisi asang nangiminang bawang Radat do binahan idologi. Iya Labe amarhuta sadatung sopo lalele ngamula kau perjalanan dan sonangau saya tu Pulau Samosir Sidolang Oh maluna Tuman lebu masih gimana? Dohot namar gota darang Oke, balik lagi di Batak Bicara. Jangan sekali-sekali disingkat ya. Batak Bicara. Batak Bicara. Dan masih ada Batak Via Media, ada Hits Pemuda Batak, dan ada Zona Batak yang akan selalu memberikan topik-topik yang untuk kita bahas bersama. Dan menghadirkan komen-komen terbaik yang terpilih. Orang-orangnya memang komen-komen tergaur, komen-komen terjongir, betul. Dan komen-komen banyak. Kemarin banyak komen bang yang di YouTube tuh hadirin ini dong orang-orang yang tokoh-tokoh yang paham gitu kan. Padahal sebenarnya yang komen orang-orang yang ini paham juga, orang-orang yang gila-gila banget nih sebenarnya, yang berkompeten. Jadi sebenarnya gini, kita mau jelas. Ini sebenarnya aspirasi ya bang. Jadi, oh iya tadi apa kan maksudnya? Kalau kenapa kita nggak menghadirkan orang, karena sebenarnya yang akan medianya terjadi kan di komen-komen itu juga udah terjadi pertukaran informasi. Betul kan? Bang. Jadi medianya ya itu kita bang istilahnya. Kita tuh cuma mediator aja. Istilahnya gitu. Jadi mungkin mereka yang komen di YouTube belum tahu komen di mana mungkin. Menyalurkannya. Ya, jadi bisa. Jadi setiap minggunya kita akan mengeluarkan topik-topik untuk dibahas bareng-bareng ya Kadongan. Iya. Nah itu ada di Instagramnya Zona Batak. @zona Batak ya, di sini ada. Terus juga ada di Hits Pemuda Batak dan di Batak Via Media. Nah dari situ akan ada komen dan disitulah akan kita pilih 5 komen terbaik ya. Yang terpilih lah, kalau terbaik semua kok. Pasti baik semua betul. Yang terpilih ya. Kecuali yang mengkritik kita secara berlebihan. Kalau itu biasanya kita. Mohon maaf, kami tidak terima kritik. Betul. Kami terima endorse. Iya. Promosi. Tapi kalau kau di endorse jadi duta wisata Danau Toba, mau nggak gak? Mau dong. Oh iya. Hepengnya bang. Oh bukan karena kecintaan terhadap Danau Toba. Ya kalau itu kan udah pasti bang. Oh gitu. Kalau cinta mau udah pasti. Ya inilah mungkin memang ya Danau Toba itu memang harus mulai di inilah bang, dipublish bang ya bang. Tapi kalau yang dibilang dipublish itu kan juga udah gila-gilaan sebenarnya harus kita promoin lah itu Danau Toba. Udah banyak yang promoin. Yang promoin udah cuman entah kenapa kok tiap orang ke sana kok. Maksudnya gini. Oke, gue dari Adi dulu ya. Di, kau liburan terindahmu selama ini menurutmu kemana? Dalam negeri ya, yang luar negeri nggak usah disebut, karena belum pernah juga. Nah, ini mukanya kesel. Tapi parah ya, langsung tahu memang Bang Robin langsung tahu memang. Betul. Enggak, siapa tahu habis ini ada yang ngajakin ke luar negeri ya. Iya, kan coba tahu. Nggak mau juga ke luar negeri bang. Nggak mau ya. Kalau sama Briana Simorangkir. Wah, Aca Sinaga lah bang. Wis, Aca Sinaga. Udah sholat itu. Udah ya? Udah. Nggak, jadi memang kalau untuk liburan kesan bang ya, paling berkesan ya. Berkesan menurut lu apa? Iya. Danau Toba lah. Oh jangan-jangan lu liburan terakhir Danau Toba kapan?
Udah lama sih, tapi memang kalau dibandingkan dengan Bali memang jauh bang. Kebetulan aku pernah ke Bali, dua waktu pernah kerja. Itu kebetulan tuh ya, bukan kesalahan ya ke Bali. Bukan kesalahan. Itu kebetulan. Iya. Nggak pernah kerja ini juga sama. Memang ke Bali itu selalu kebetulan, tidak pernah kesalahan. Siapa bilang? Pernah kerja di travel bang, jadi. Oh gitu. Iya. Jadi sedikit melihat Bali memang lebih layak lah, memang dibilang Kenapa? acuan kita. Ya karena memang dari sana udah lebih tata pariwisatanya udah lebih inilah terstruktur gitu, dari segi budayanya juga mereka udah mulai ya culture-nya bagus lah. Kalau masyarakatnya juga welcome lah ya. Kalau yoga, liburan paling berkesan kemana? Di Bandung sih. Bandung. Karena lebih lama di Bandung juga. Oh, Bandung itu lebih ke shopping town ya, jadi shopping, kuliner ya. Enggak sih. Ya nggak, Bandung kan keindahannya itu, bisa belanja. Iya. Di setiap wisata pasti makanannya macam-macam. Iya kan? Dan kulinernya murah. ya mantap. Dan murah. Betul. Murah, iya kan? Iya betul. Ya Emang orang-orangnya Bali- juga baik-baik di sana bang. Oh iya ya. Ramah-ramah kan. Ramah-ramah ya. Iya. Apa orang Batak nggak ramah juga lah bang, orang Batak. Belum tahu. Kita belum tahu. Nah Kalau kita, itulah kan. kalau kita sih ramah. Iya, betul. Karena depan kamera. Nah, ini juga yang membuat kita ada beberapa kebingungan bahwa kalau dibilang wisata Toba itu kan banyak ya, nggak cuma Danau Toba Iya, kan. betul. Ada dari Bukit Tele, dari Pangururan dan lain-lain tuh kita sebut sebagai KDT lah istilahnya, Ya, Bang. Kawasan Danau Toba. Apa? Kawasan KDT. Danau Toba. KDT. Kawasan Danau ya. Toba. Kawasan Danau Toba. Kirain KDT itu yang menghitung hari. Apaan itu itu? KD. Itu apa? Oh itu Krisdayanti bang. Krisdayanti. Aduh. Dia itu Krisdayanti Teh. TTJ. Kalau di bahasa kita Enggak, tapi memang ini adalah KDT. Krisdayanti T. enggak, tapi memang ini adalah Bang bahaya bang. Enggak lah, enggak ngerti itu. sebuah topik yang memang keren nih bang yang kita angkat nih bang. Betul. Nah, ini kan ada sebuah keresahan di mana tadi kan kalau dibilang struktur dan lain-lain oleh Adi, gue setuju. Tapi kan kalau dari soal keindahan, ini udah banyak loh yang bilang. Teman-teman yang dia bisa dibilang artis, musisi dan lain-lain. Ketika datang ke daerah Danau Toba, mereka mengatakan ini daerah seindah Swiss. Bener bang. Tanpa S ya. Tanpa S. Tanpa S ya. Nah, jadi Swiss. Negeri indah. Negeri indah terkepingan surga juga bang. Ya. Betul. Emang benar itu kan benar-benar indah banget ya di daerah sana. Betul. Dari Bukit Tele dan lain-lain. Tapi entah kenapa. Kenapa belum sepopuler Ya, yang lainnya gitu? rata-rata yang kalau kulihat di Instagram pun ya orang-orang kita sekalian pulang kampungnya ya kan. Iya. Bukan emang niat. Bukan ada niat. Wah di sana indah banget. Gue Betul. pernah kesana. Mau pengen kesana lagi dong. Nah, ini Belum ada lah itu. dan ini kita lemparkan ke Akadongan di Batak Bicara. Kenapa sih wisata Toba itu belum bisa menjadi nomor satu di nomor Indonesia. satu di Indonesia? Dan ini sudah keluar beberapa komen yang kita pilih. Salah satunya adalah dari Josmar Lumban Gaul. Respect. Terima Kenapa kasih respect? Karena dia pakai Lumban Gaul. Mantap. Bang Josmar ya. Coba dibacain dulu bang. Jadi Kira-kira kalau menurut- pendapat Bang Josmar nih ya. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya ya, saat bekerja di dunia pariwisata di Bali dan menawarkan Bali ke Eropa dan lainnya, yang paling kuat dipromosikan adalah budaya. Dari komentar di atas, faktor yang jadi indikasi kenapa begitu susahnya dipromosikan Danau Toba yaitu masalah akomodasi. Akomodasi seperti perhotelan, jarak dari bandara ke lokasi Danau Toba. Ini, sorry sambil gue ini komen minggu lalu kan? Iya. Iya, minggu. Iya, kan udah ada Silangit sekarang. Harusnya dari bandara ke Danau Toba nggak jauh lagi lah, cuma sejam. Oh, dia belum tahu mungkin. Oh enggak. Enggak Jadi nyampe sejam akomodasi lah. tadi Kalau sebenarnya. dari DTP. Nah, ini salah satunya tadi udah benar hotel. Terus kedua karena jauh dari bandara. Iya. Maksudnya. Ya nggak jauh lah sekarang ada Silangit. Sekarang udah deket lah Silangit. Iya, oke. For your info aja ya, Lai Josmar ya. Kalau Oh, itu udah dekat. udah dekat dari bandara karena kita sekarang sudah punya Silangit. Menurut kacamata saya yang orang luar, orang luar terutama Eropa lebih menyukai budaya, bukan hanya sekedar keindahan. Mengikisnya budaya Batak, maksud saya yang original budaya itu sendiri, semakin lama semakin banyak yang hilang. Semakin sulitnya dipromosikan. Dan semua aktivitas yang dilakukan di Bali bisa dibuat di daerah kawasan Danau Toba. Seperti farming, snorkeling, tapi seperti keramba
Tapi karena kita sering ada keramba, sangatlah mencederai pemandangan. Dan sulit kita ubah itu karena udah jadi mata pencarian masyarakat. Pertama sekali saya menginjakan kaki di Pulau Dewata ini sangatlah persis dengan kawasan Danau Toba. Hanya kurangnya budaya yang mengikis. Tidak seperti di sini yang bergotong royong dalam kemajuan wisata dengan menjaga rasa saling menghargai, menghormati, dan menghilangkan rasa dengki dan iri dan sirik. Ini hanya dari sudut pandang saya. Keramba itu apa sih? Keramba itu di tempat penangkaran ikan ya istilahnya, pemeliharaan ikan. Oh, itu banyak di Danau Toba? Agak berkurang sih Bang ya, karena saat ini kan memang pemerintah lagi gencar untuk memperbaiki kawasan pariwisata Indonesia, termasuk Danau Tobanya. Tapi memang jugul tadi Bang ya. Gitu. Itu dia karakter, ya itu lah mungkin yang harus, maksudnya Bang Josmar nih ya, kita harus Pelan-pelan bisa di inilah ya. sama-sama lah Gotong royong. bersinergi, gotong royong untuk Membangun memperbaiki pariwisata Danau Toba lebih baik lagi. Karena memang Bang, kan kita tahu sendiri, ya kita pemerintah saat ini memang lagi gencarnya nyampe ada anggaran kurang lebih 2,4 triliun Bahkan Bang. karena di dalam sana ada LBP, ya kan? Wah, itu LBP, dia, radio. Harus ini kesempatan kita. Momen ini kita tangkep Bang harusnya Bang. Ya. Tangkep langsung. Kita kembangin langsung pariwisata Danau Toba tadi. Ini bagus banget ini komennya dari. Nanti di inilah, di mention ke Nixon, Nababan, gitu-gitu biar tahu. Oh iya. Ya? Kalau Nixon ya bukan. Beda Iya, Pak Bupati. Si Bupati. Iya, Pak Bupati Nixon Nababan, Tapanuli, nanti Terus Bupati yang Simbolon Samosir, Iya, yang Simbolon maksudnya. Simbolon siapa? Itu bupati mana sih? Itu Samosir. Tobasa kayaknya. Tobasa ya? Samosir juga. Sama Bupati Tobasa. Kawasan lah banyak lah kan. Kawasan ada Simalungun kan. Ya. Karo. Thank you banget buat Laya Josmar. Salut. Salam buat semua luman gaul. Nah ini komen dari Dedi Butar-Butar @Batavia. Mungkin kurang kenceng dan Dalam dalam publishing. publishing atau marketing. Mungkin sudah banyak dilakukan, tapi mungkin perlu ide-ide baru yang bagus dan kreatif dari kita muda-mudi Batak. Rasa-rasanya Batavia Media perlu nih mengadakan live talk show supaya kita muda-mudi Batak bisa duduk bareng untuk diskusi, supaya kita tahu langkah-langkah apa yang belum dan dirasa perlu untuk dilakukan. Kayaknya kalau kita udah duduk bareng, pasti akan ada banyak ide-ide kreatif dan liar yang akan keluar. Nah, nantinya akan jadi bahan diskusi dan pemikiran kita bersama. Kita pastilah pernah dan sering merasakan pada saat pulang kampung ke Toba. Pasti ada rasa nggak pernah bosan untuk kita berlama-lama di kampung dan selalu ingin balik lagi. Oke. Thank you banget buat ini Laya ya. Ini Iya. Dedi Butar-Butar Iya, ya. iya. Jadi- Thank you banget. Dan ini Mantep banget nih Bang. Ada yang di garis bawahi dia nih. Hah? Perlu juga nih kita Batavia ngadain talk show, live talk show. Live talk show oke. Nanti kita akan adain lah Duduk bareng kalau misalnya sesama udah Jadi mungkin apa jual saya mah jo ke covid-covidon nanti. iya benar Bang. Ada di Coviton terbengkalai sudah. Gak bisa susah sudah. Iya. Jadi mungkin ya itu ya perlu juga sih memang Bang. Jadi Iya, jadi harus bermasker kemana-mana. Tetap lu gua harus masker popo sekali. Benar. Jadi harus pakai masker kita. betul. Jadi memang itulah Bang, publishing perlu juga sih. Memang kita harus mengangkat Danau Toba ini dari lini Betul. Jadi media. kalau aku ngeliat dari yang dibilangin sama si Laya Dedi ini, memang kalau secara publishing ini sebenarnya kan di orang-orang Batak ini banyak loh jago-jago desain, jago-jago fotografi, Banyak. jago-jago apa namanya videografi ya kan. Tapi kenapa mohon maaf nih gue mau ngomong, banyak banget iklan-iklan Danau Toba yang sorry to say katro. Katro. Iya, apa yang gue tahu lu sinematiknya nggak ada, desain grafisnya begitu-begitu, nggak menarik gitu loh. Ya mungkin ini dia Bang. Kita harus bisa duduk Harus bisa bersama. ngumpulin jagoan-jagoan publishing ya. Iya benar-benar. Jadi kita memang harus bersatu padu ya. Iya, makanya nanti sih. buat Lay-Lay atau Ito-Ito sekalian yang emang ya, Kita terbuka kok, media kita terbuka. Yuk kita ngobrol bareng-bareng. Kita ngobrol bareng-bareng. Kita Ada mau ide bikin pun apa kasih nih? tahu gitu. Iya, karena kita butuh videografer handal. Iya. Kita butuh desainer grafis handal dan Iya betul. dan itu Kita publisher. sama-sama lah
publisher handal, bareng-bareng nih kita Mungkin pikirin. ada pemerintah setempat yang nonton juga, ya mungkin bisa dijadiin fasilitas juga lah ini media ini Bang. Betul, jadi kalau misalnya kalian punya sedikit uang ya habisinnya juga buat hal-hal yang penting lah. Iya, yang positif lah. Positif-positif, jangan buat yang gitu-gitu Jangan aja. kita kantongin kanan kiri ya Bang. Nanti Gitu hilang ya. sana, hilangnya. Ya. Next. Sebelum kita diciduk. Ya lanjut, ini dari Gedean dikit tuh, nggak kebaca tuh. Wah ini kan, Penyemat. ini agak keren nih komennya nih dari layar Roland Tobing. Aku bacain. Baca apa? Dilihat dari segi keindahan alam, adat istiadat dan banyaknya peninggalan sejarah, sebenarnya sangat memungkinkan untuk menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Setuju. Bahkan go internasional. Banget. Namun masih banyak yang perlu kita benahi, dari kita juga harus mempelajari apa yang membuat para wisatawan memiliki minat untuk berkunjung ke Toba. Nah, ini salah satu alasan wisatawan mengunjungi tempat wisata adalah mencari ketenangan ataupun relaksasi pikiran. Jika tujuan wisata tersebut menjanjikan sebuah tempat yang memberikan kedamaian dan ketenangan, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Yang bisa mendorong hal tersebut adalah perlu adanya praktik moral dari kaidah budaya, mulai dari kebersihan, karakter masyarakat, dan pelayanan penduduk lokal akan mempengaruhi minat wisatawan yang datang. Oleh karena itu, perlu interaksi yang baik antara penduduk sekitar dengan pengunjung di kawasan Danau Toba. Kemudian, daya tarik budaya juga tentu akan mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung. Banyak kesenian tradisional, warisan budaya, histori budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan. Bayangkan jika di setiap gapura, restoran, hotel, dan tempat-tempat lainnya yang sering dikunjungi diberi bentuk corak Batak, Itu seperti udah. ukiran Batak, mungkin akan sangat udah. berkesan. Apalagi jika tempat aktivitas sosial penduduk lokal boleh dikunjungi oleh wisatawan, contohnya seperti persawahan yang ditata rapi dengan indah. Lalu para pengunjung dapat menyaksikan keindahan sawah dan bagaimana proses masyarakat menanam dan merawat padi. Atau diberi variasi, contohnya ada orang yang memainkan seruling atau sordam di tengah-tengah sawah di Soko gitu. Jadi ini udah mulai lagi nanam sawah. Udah mulai ide-ide liar yang Iya, good ini nih ya. idenya memang gila-gila ini Bang. Ya, kemudian ini pasti menambah suasana sejuk. Kemudian setiap tempat wisata di Toba ada pertunjukan atraksi budaya rutin, sekaligus memperlihatkan pemandangan indah seperti persawahan, pegunungan, dan pemandangan Danau Toba di pagi hari ataupun sore hari, agar suasana sejuk. Pasti akan menarik perhatian wisatawan. Selain dari itu, SDM di daerah tersebut akan dimanfaatkan sehingga meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat itu. Semua akan membuat wisatawan berkunjung ke Toba, pulang dengan membawa kesan dan makna tersendiri. Lepas dari itu, semua peran masyarakat dan pemerintah sangat besar. Terima kasih. Mau liate, Lae, Roland. Ini Jadi salah kayak satu. kalau menurut Roland ini lebih ke packagingnya ya, packaging wisata. Jadi Kita harus melihat potensi Bang. Betul, pada saat kita ke daerah Toba, lu mau ngapain selain lihat danau? Benar. Iya kan? Ingin kadang-kadang wisatanya cuman oke, masuk danau, batu gantung, Ya kadang gini paling ya, bawa ke Tomok sebentar. kita harus ada packagingnya. spot-spot lah. Spot-spot dibikin Spot-spot packaging dikelola lah, lah, dibikin iya, yuk, bersawah bareng ya kan. Gimana caranya berternak babi misalnya. Buat yang boleh. Jadi kita harus Kalau yang melihat nggak boleh ya nggak apa-apa. melihat suatu potensi-potensi yang bisa kita kembangin lagi lah Bang. Setuju. Jangan hanya kita danau aja. Jangan Enggak, nanti orang datang langsung jualan tiker. Iya benar. Iya kan? Jualan kacang shobuk mahalnya minta ampun. Ya kan? Nah, itu dia. Terus- Nggak sesuai standar lah. Betul. Betul. Thank you, Lay Roland. Next. Ini keren. Terima kasih Lae Roland. Marga apa tadi Tobing ya? Marga Tobing. Tobing. Partarutung Bang. Tarutung. Bilangnya Toronto. Nah, Kalau Tarutung Toronto di sini. Toronto. Lanjut. Siapa nih? Merstangi. Ini marga apa nih Merstangi? Tangihon. Tangihon banget. Oh. Dia nggak kasih marga. Oke, coba kita belajar dari Bali. Toba dan Bali punya banyak kesamaan yang bisa kita lihat. Sama-sama tempat wisata yang dikenal kental dengan budaya, adat, dan daerah setempat. Sama-sama punya daya tarik tersendiri. Lantas bedanya di mana? Wih, nanya balik. Kita jawab ya. Kita jawab. Menurut saya, pola pikir masyarakat setempat ya Min, kalau ada pola pikir masyarakatnya taat aturan, misalnya aturan pemerintah,
aturan budaya, dan seterusnya, mungkin itu bisa membantu langkah pemerintah untuk nge-blow up Toba. Good point. Kedua, putra-putri daerah sebaiknya ikut serta meningkatkan kualitas wisata di Toba. Saya yakin Naposo Batak yang udah merantau pasti jarang banget balik ke kampung sendiri buat ngebangun Toba. Satu contoh, kampung warna-warni di Malang adalah ide dari mahasiswa UMM, Universitas Muhammadiyah Malang ya? Muhammadiyah Malang ya, yang kuliah di sana. Bukan putra-putri daerah Malang, tapi mau membangun daerah tempat di sekolah. Nah, seharusnya potensi SDM kita membangun Toba itu bisa. Tinggal kesadarannya aja. Dan ketiga adalah infrastruktur dari pemerintah. Mungkin 3 hal aja dulu ya. Kalau mau hal keempat dan kelima, silakan itu sekalian main ke rumah. Oh iya. Itu hoax yang barusan. Tapi keren nih. Keren komennya dari Ito Mesri ya. Ya. Mau lihat ya Guda. Thank you banget. Jadi, dan mudah-mudahan mulai tergerak. Poinnya nih yang perlu digarisbawahi ini putra-putri daerah, Bang. Putra-putri daerah. Jadi kita harus mengingat kembali Bonapasogit kampung halaman kita. Sebenarnya ingat. Unang gabi lupa ita. Rap mah ita tapature mah. Diingat doa alay ongko sih. Bisa jadi. Kadang-kadang dang tolap, kadang-kadang nunggu yang meninggal dulu. Sebetulnya kalau udah ada yang meninggal baru dipaksa cari tiket, ya kan? Kalau cuman tardi dia No main. tapi memang Belum ada niatan sendiri buat pulang kampung. Tapi memang perlu lah ini memang jadi putra-putri itu harus Ya, peran yang dari Naposo lah generasi Naposo muda lah, Batak ibaratnya. memang harus inilah Harus ikut ambil berperan, ikut andil lah dalam mendongkrak istilahnya pariwisata Danau Toba. Oke, lanjut next komen selanjutnya. Ini komen terakhir. Ini komen terakhir Dari Rijal Naibahu 08. Menurut pengalaman dan pengamatan saya sebagai pelaku wisata, 1. Kurang promosi. Coba kita bandingkan hashtag Bali dan hashtag Danau Toba. Oh, jadi dia perbedaan hashtag, jumlah hashtag yang meng-hashtag lah. Coba kita bandingkan Bali dan Danau Toba di IG. Ada berapa perbandingannya? Bali di angka 60 juta lebih konten. Kalau di Danau Toba cuman di angka 1 juta, bahkan tidak sampai. Hal sederhana mungkin mencantumkan hashtag Danau Toba di setiap postingan IG, tapi dampaknya sangat luar biasa. 2. Hospitality. keramat tamahan. Pelayanan dan pedagang dan pegawai hotel yang kurang tanggap. Bahkan terkesan tidak peduli. Terkadang kurang pantas bagi pengunjung. Saya Kak, apa panggil-panggil? Sebentar lu Kak, nanti dulu. lagi sibuk ini. Attitude kali ya, keramahan tamahan. Ini ada orang. Saya menjui, suarung tips. Ngeri. Pegawai hotel yang kurang tanggap, bahkan terkesan tidak peduli. Berkata yang kurang pantas bagi pengunjung. Pernah emang? Ada? Ada aja. Ya ini dia istilahnya pengalaman dia Bang. Ini memang aku sih ini juga sih kayaknya Bang Rizal ini sesuatu orang yang penggerak wisata juga nih Bang. Saya bandingkan pengalaman saya 2 kali ke Bali dengan tinggal di DT Danau Toba. Benar-benar sangat jauh. Di Bali pegawai hotel sangat tanggap, informatif dan benar-benar memahami esensi mereka sebagai pelayan. Harga yang relatif bersahabat. Yang ketiga, kekompakan di Bali misalnya. Desa Jatiliwung. Jatiliwu ya. Di sana petani menanam padi sekaligus. Tidak ada yang mendahului sehingga kelihatan serasi dan menjadi daya pikat serta menambah nilai jual pariwisata. 4. Kebersihan. 5. Mindset pariwisata di KDT masih belum terbuka. Melihat bule misalnya berjemur, kebanyakan kita yang di kawasan Danau Toba langsung naik nafsu. Pengalaman saya di salah satu pantai di Samosir, ketika itu ada orang bule berjemur, masyarakat lalu lalang menyaksikan kemolekan tubuh si bule. Si bule merasa risih, memakai pakaian lalu pergi. Sementara di Bali, Bereng. Adong bule. ini ngerti banget nih pola pikir dia. Betul. Bule tidak risih ketika mereka berjemur. Sementara di Bali, bule tidak risih. Jadi itulah bedanya kalau menurut dia. Iya, jadi Emang di Danau mindset Toba lah, Bang. suka ada bule berjemur? Aku belum pernah lihat loh. Kalau Kadang udah sebagian Kayaknya Bang. sudah ada sih. Jadi memang ikon ini dulu Bang, ikon taruh baru mindset kita Bang. Jadi melihat sesuatu, Yang ya ini kayak gitu. pariwisata loh. Iya, kalau bisa Paula Suibereng. Oh iya, masalahnya Lihat, boleh lirik-lirik aja.
pura-pura nggak tahu lah. Pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat ya kalau memang pas kebetulan terlihat ya rezeki lah itu ya. Iyalah. Gitu. Udah lihat pakai begini langsung lilir. Jadi memang itulah mindset kita. Padahal udah bule. Iya. Mau tetap aja. Paribanku itu. Udah bule gitu. Ada poin penting juga nih hospitality tadi bang. Iya, keramah-tamahan tadi itu tadi bang. Iya dari pelayanannya. Itu sih yang paling penting bang. Memang, Ngeri Bang. ya. Memang harus Kak, inilah. tambahin dong teh manis 2. Ada nimu. Mungkin Bang Rizal ini udah ada Tapi pengalaman. mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu lah ya. Enggak mudah-mudahan enggak sih. Harus lah. Haruslah dengan adanya aspirasi-aspirasi dari Akadongan nih, mudah-mudahan pelaku pariwisata pastinya yang menonton ini bang mulai Dan yang paling penting pemerintah lah. pasti pemerintah Peran pemerintah paling penting ya, juga. kita minta inilah saling bersinergi ya bang. Betul. Sama pemerintah setempat untuk memajukan pariwisata. Kita sama-sama memajukan pariwisata kawasan kita. Danau Toba, Ya, betul. jadi kalau pemerintah Toba ada niat untuk bersinergi, silakan hubungi Zona Batak dan Hizb Pemuda Wah, Batak ya. kalau zona Batak selalu bang. Iya, iya. Iya. Akadongan bisa cek di bio zona Batak tuh selalu mempromosikan ini Dan Danau yang Toba. pasti pemiliknya tadi udah kita promokan ya kan. Hadiah of the year. Pariban Idola. Pariban Idola. Oke, setelah Terima kita kasih. Ini Bang Rizal Nebaho atas Nah ini komentar. kita dari Batak Bicara mau kasih rekomendasi, Rekomendasi 5 wisata. objek wisata yang layak kalian datangi di kunjungin di kawasan Danau Toba. Betul. Pertama adalah coba tolong gitar. Cek. Bukit Holbung Samosir. Samosir. Ini apa nih? Gue nggak tahu malah. Ini kalau Coba bisa ceritain dulu. Bukitan kalau Tubis katanya Bang ya. Lanjut. Bukit Holbung ini adalah yang di kawasan Danau Toba Samosir. Ya dia kawasan perbukitan sih memang, spot foto ya Cuman Bang. kalau di Bukit Holbung ini spot fotonya bagus bang. Oh gitu. Kita foto pemandangannya ke Danau Toba. Mantap kali. Mantap ya. Iya. Itu salah satunya ya. Oke, Bukit Holbung ya, jangan lupa ya. Bukit Holbung. Nah di sini juga sejuk banget sih. Kalau betul. kawasan Danau Toba di atas udah Udah asik ya. udah asik banget. Wisata tren geosite Sipinsur. Lebih dikenalnya Sipinsur sih. Sipinsur. Oke. Sipinsur ini kalau nggak salah nih di Humbas Bang. Ini Nah, ini- Presiden Jokowi udah pernah ke sana. Betul, ini merupakan tempat yang trending karena Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pernah menyempatkan waktu untuk ke sini. Pesona geosite Sipinsur memang dikenal sangat indah dengan pemandangan Pulau Sibandang. Dan konon katanya Pak Jokowi dan Ibu makan mie gomak berpiring-piring di sana. Nah, yang terakhir Cuman nggak di- yang terakhir hoax, hoax. Ini memang keren sih. Karena ini. Salah baca. Surga Samosir air terjun Efrata. Oh, air terjun Efrata. Ini di mana nih? Samosir lah Bang. Samosir juga. Samosir daerah mananya maksudnya jelasin udah kalau ini belok mana gitu loh. Betul. Oh, dari sini ke Banyak belok-belokan Bang. Banyak ya? Tapi sekarang memang jalanan itu dari pasangin ini kan, jadi nggak jatuh ke lubang. gitu. Lanjut Bang. Oke, air terjun Efrata ya. Itu yang ketiga. yang yang keempat Gunung Pusuk Buhit. Wah ini udah terkenal banget. Ini yang pingin tahu tentang budaya Batak mungkin mengunjungin ini. Kenapa tuh? Ya karena di sini banyak situs-situs budaya Bang yang perlu kita pelajarin. Karena konon katanya orang Batak itu berasal dari sini nih. Gunung Pusuk Buhit nih agak sedikit ini sih memang sakral lah katanya. Orang datang ke sana memang banyak ritual-ritual yang harus di ini. Bisa dapat togel situ nggak? Wah. Nggak nanya. Kalau Beda bisa itu. berangkat awak sekarang. Kalau mau perlu togel kan harus tidur dulu Bang. Oh gitu. Sama nunggu mimpi. Sambil nunggu mimpi. Yang kelima Bukit Indah Simarjarunjung. Simarjarunjung. Iya. Marjarenjong. Ini cocok banget buat kamu yang Anak hits. ngaku anak hits Kekinian. dan kekinian, bingits. Banyak spot Dan foto foto cantik, cantik. yang bisa kamu manfaatkan. Di antaranya seperti spot ayunan ekstrim, Papan titian, titian, bunga berbentuk love, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kalau di daerah Toba sana bukan bunga berbentuk love ya, tapi bunga berbentuk lope. lope. Kurang salah kamu. Berbentuk lope. Kosongan ini. Oke, itu dia tadi beberapa rekomendasi dari kita. Dan yang pasti thank you banget buat Akadongan yang udah kasih yang udah kasih input, aspirasi, pendapat. Semoga kita bisa bersama-sama membangun wisata Toba ya. Biar semakin populer lagi. Dan yang pasti Peran dari Akana Poso lah penting. Akana Poso, generasi muda Batak, Ya, jangan lupa media juga Bang, sama Media. pemerintah setempat kita harus saling bersinergi. kita harus saling berangkulan
tapi saat ini jangan dulu karena lagi Corona. COVID. Ya, jangan sering-sering berangkulan. Ada juga yang penting tadi Bang. Apa? Kalau misalnya kita berkunjung ke wisata Danau Toba, kita foto, kasih hashtag Danau Toba. Oke. Itu berpengaruh juga mungkin. Jangan kasih hashtag ini ya. Apa tuh? Lumba-lumba jangan gitu ya. Oke, sekali lagi thank you banget dan jangan lupa untuk selalu share, like dan subscribe. Komen jangan lupa juga. Bang. Komen juga Kalau bisa. ada sesuatu hal yang perlu kita bahas, jangan Oh, lupa mungkin ini. email ke Batavia Bang Batavia. ya. Ya, Langsung aja email. batavia@gmail.com. Iya, kalau ada Mungkin ada saran, dari teman-teman, Bang. Apa? Dari teman-teman kita yang mungkin spot lagi wisata Danau Toba favorit mereka apa gitu. Iya, bisa Komen. langsung di. Siapa tahu berbeda kan? Betul. Dari yang kita pilih. Cek. Jadi thank you banget Horas buat Akadongan. Ida ada tiga, sombong hauma, tujuh tujuma, di Danau Toba. Salibe marula dainang martaon marbulan butong mangandamai. Salibe marula dainang martaon marbulan butong mangandamai. Di soimana dolina di sirupana Daina. Danau Toba tahu nama tua tarbarita tu barita. Danau Toba tahu nama tua tarbarita tu barita. Horas. Horas.